supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Siapa yang tidak tergoncang? Kita. Cuma satu yang bisa membuat kita tidak tergoncang, waktu kita berpegang kepada firman Tuhan. Berpeganglah pada firman. Tuhan, aku tahu semua akan bergoncang. Harga-harga naik, apapun bergoncang. Tapi orang yang berpegang pada firman Tuhan akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman. Itu yang Alkitab katakan. Dari segi apapun Tuhan itu sanggup memberkati asal kita mau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Om, apa kabarnya hari ini? Walaupun ada masalah? Haleluya. Iya, tema dari firman Tuhan ya yang diberi bulan ini adalah perjumpaan dengan Yesus, mengubahkan hidup dan cara pandang kita. Amin, saudara. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita semakin diubahkan. Hari ini saya pengen kita belajar sama-sama, kita buka langsung dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Yang Injil Yohanes 4 ayat yang pertama, di sana firman Tuhan berkata demikian. Baca 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang telah memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dari dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya apa? Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, Yesus ketika akan kembali ke Galilea, dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di satu sumur. Alkitab mencatat pada waktu itu jam 12 siang Yesus mampir di sumur itu. Alkitab selalu memberitahu waktu, saudara, karena ada penjelasan di dalamnya. Tadi kita sudah belajar tadi pagi tentang siapa? Nikodemus. Nikodemus menjumpai Yesus pada malam hari. Kenapa malam? Karena dia takut ketahuan, karena dia seorang guru agama Yahudi. Kalau ini dikatakan jam 12 siang Yesus mampir di sumur itu. Kenapa jam 12? Bapak Ibu, dulu orang kalau ambil air semua di sumur. Ada di sini yang pernah mengalami ambil air di sumur?
Siapa angkat tangan? Ketahuan angkatannya ya. Berarti sudah tua. Saya juga dulu begitu. Nah, sumur itu biasanya ramai jam berapa? Ya, pagi itu kan, ibu-ibu apalagi toh, anak-anak baru bangun, mau mandi, mau masak. Sumur biasa ramai pagi dan sore. Siang itu biasanya sepi. Ketika Yesus datang ke sumur itu jam 12 siang, dan ingat tidak ada perkara yang kebetulan. Yesus datang di sana karena dia tahu ada seorang yang mau datang. Dan itu seorang wanita. Sekarang kita tahu kenapa wanita ini datang jam 12 siang. Karena waktu sumur sudah sepi. Kenapa dia tidak mau ketemu orang? Dia sengaja datang waktu sumur sepi. Karena ternyata Yesus bilang panggil suamimu. Lalu dia bilang, aku tidak punya suami. Dan Tuhan Yesus bilang, ya benar kamu gak punya suami. Karena kamu sudah 5 kali menikah. Dan sekarang kamu tinggal dengan laki-laki yang bukan, alias lagi kumpul kebo. Karena yang biasa kumpul-kumpul itu hanya kebo. Nggak nikah tapi kumpul, namanya kebo. Orang kalau kumpul-kumpul nggak nikah disebut kumpul, walaupun dia orang. Kelakuannya kayak, saudara, bayangkan 5 kali menikah. Wow, pecahkan rekor enggak? Iya ya. Orang biasanya gagal menikah 1-2 kali lah ya. 1 kali nikah lagi oke. 2 ada juga karena mati. Ya, suami yang pertama mati, jadi janda kawin lagi, enggak apa-apa. Ya, tapi ini 5 kali. Dan sekarang lagi kumpul kebo. Ya, ini wanita luar biasa, saudara. Dia menikah dengan laki-laki yang pertama. Ada kehausan dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Dia kawin dengan laki-laki pertama. Ternyata apa yang dia cari dia tidak dapatkan. Dan akhirnya dia berpisah dengan suami yang pertama. Dia nikah lagi yang kedua. Dengan harapan apa yang ada dalam dirinya bisa dia dapatkan dari suami yang kedua. Ada kehausan dalam dirinya. Lalu ternyata dia tidak dapat. Dia menikah lagi yang ketiga. Dia mencari sesuatu, ya mungkin perhatian, kasih sayang. Ya, dia berpikir mungkin kalau dia nikah sama laki-laki ini dia akan mendapat perhatian, kasih sayang. Makanya saya selalu bilang kalau ada saya konseling pranikah. Ya, saya bilang kamu jangan pernah bermimpi menikah untuk bahagia. Amin. Ya. Kalau ditanya orang kenapa mau nikah? Mau bahagia. Saya bilang jangan pernah bermimpi menikah untuk bahagia. Ya, karena bahagia itu pret. Bahagianya kita dengan bahagianya firman Tuhan itu berbeda. Ya. Kalau bahagianya kita itu dapat suami kayak di film-film Korea. Tuh, ya, apa yang kita mau dia kasih ya. Selain donatur dilarang mengatur. Ya, nikah sama laki-laki yang punya duit. Ya, makanya katanya nggak apa-apa lah, yang penting punya duit. Saya nangis di New York, ya toh. Saya galau di Swiss, ya. Saya sakit hati di Paris. Ya, naik Mercy, nangisnya di atas Mercy. Ngapain mau begitu? Mending gak usah nikah. Wanita ini menikah dengan sebuah tujuan, dia akan bahagia. Apa yang ada di hatinya, kerinduannya, kehausannya dia bisa dapatkan di suaminya. Ternyata ketika dia menikah, zong. Ya, ternyata ya, zong ternyata. Ya, tidak dapat apa-apa. Makanya ada istri yang bilang begini sama suaminya, kamu itu kenapa kamu enggak bilang dari dulu kalau kamu enggak punya apa-apa? Kalau kamu enggak punya uang setelah menikah saya baru tahu. Suaminya bilang, dari dulu kan saya sudah bilang, hanya kau hartaku satu-satunya. Malah kau jawab so sweet. Pret. Ya, makanya hati-hati wanita-wanita kalau ada laki-laki yang bilang, kaulah hartaku satu-satunya, cepet tinggalin aja. Ya, yang muda-muda nih kalau mau nikah lihat dulu. Ya, karena token listrik itu bunyinya bukan lagu dangdut. Ya, kalau sudah bunyi itu bikin jantung deg-degan ya. Kalau mau masuk jalan tol lihat itu tulisannya gede. Penyebab kemacetan ada saldo kurang. Ya, jadi jangan menikah kalau saldonya kurang.
Ya, karena pernikahan itu dibangun ya. Dan kalau engkau berharap punya kebahagiaan tidak sesuai firman Tuhan, maka engkau akan kecewa. Ya, Alkitab berkata, berbahagia kamu jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kau tahu bahwa ujian terhadap imanmu mendatangkan ketekunan. Ya, apabila ketekunan itu sudah matang, dia akan menghasilkan buah. Jadi konsep bahagia kita dengan konsep bahagia firman Tuhan itu berbeda. Kalau bahagianya kita nggak ada masalah tuh. Menikah nggak ada masalah, dapat suami yang nurut, disuruh gini enggak, disuruh gitu enggak, disuruh ini enggak. Ya, saya itu ada orang saya tanya, kenapa kamu belum nikah? Saya tuh kepengen laki-laki Bu yang yang nurut sama saya, yang tidak merokok, yang tidak pelit, yang tidak pemarah, tidak kasar, tidak cuek. Saya bilang tidak ada. Makanya dia nggak nikah-nikah karena memang tidak ada. Ya, pernikahan itu pembentukan. Ya, kita dibentuk dengan suami kita. Makanya saya bilang menikah itu bunuh diri. Menikah itu bunuh diri. 1 tambah 1 sama dengan 1 tuh Tuhan Yesus bilang. Ya, kau bukan lagi 2 tapi ya, kenapa jadi 1? Separuhnya saya mati, separuh suami saya mati. Kalau nggak ada yang mau mati ya tetap 2, makanya ribut terus toh. Tapi kalau separuh mati itu kan berarti bunuh diri, bunuh keegoisan, bunuh kebencian, bunuh keakuan, bunuh harga diri. Kadang kan kita ya kepengen ya saya nggak mau kayak gitu ya, dia juga harus menghormati saya juga begini. Sampai ada seorang pria tuh dia menikah dengan robot di Jepang. Ditanya, Bapak kenapa nikah sama robot? Saya sudah 3 kali menikah dan gagal terus. Saya kecewa dengan perempuan. Saya nikah sama robot ini, saya bahagia, dia enggak cerewet. Enggak tukang minta duit katanya, ya. Robot ini enggak macam-macam, saya bilang belum aja ya. Lagi pelukan terus konslet. Kesetrum kau mati malah. Ya. Jadi Bapak Ibu, wanita ini 5 kali bersuami. Ya, makanya dia malu datang ke sumur pagi-pagi. Kalau datang pagi-pagi, itu mulut netizen setajam silet. Datang. Ya, dimanapun, mau di Israel, mau di Indonesia sama. Ya, yang namanya mulut netizen itu sama. Jadi dia malu, dia menghindar, apalagi zaman dulu. Ya, itu adalah aib yang begitu orang cerai aja sudah aib, saudara. Apalagi ini 5 kali. Dan sekarang dia lagi kumpul kebo. Bagaimana dia mau ngomong nanti kalau orang tanya. Makanya dia datang jam 12 siang. Hidupnya tertekan, penuh masalah. Saya yakin ya, makanya ketika Yesus minta air sama dia, agak-agak judes toh. Dia bilang apa? Ya kamu kan orang Yahudi, kenapa minta air sama orang Samaria? Ya, ini Judas, kenapa orang itu kalau hidupnya banyak tertekan, dia takut dengan dosa, ada yang dia sembunyikan, maka ya dia pasti nggak ramah dengan orang lain. Ya makanya kalau kita lihat ada orang yang bermasalah dan lain sebagainya, coba pahami saudara. Ya jangan cepat-cepat dihakimi, deketi dulu. Ya coba bawain kue dia dulu ya. Kalau kau lihat tetanggamu aneh, ya coba. Ya, karena orang-orang seperti itu sebenarnya mereka itu butuh perhatian. Dan wanita ini bilang, ya kamu nggak bisa dong. Ya, lalu Yesus bilang, seandainya kamu tahu siapa aku ini yang sedang meminta kepadamu, maka saya yakin Yesus bilang, kamu akan minta dari aku air kehidupan. Kalau kamu tahu aku, karena banyak juga orang Kristen hari-hari ini mengaku percaya Yesus tapi tidak mengenal Yesus. Ya. Kemarin lucu, saya makan garang asem, saya lihat di Instagram garang asem viral di Instagram. Jadi kita pergi makan lah, mau ke Bandungan, mampir dulu. Saya lagi makan, ada ibu-ibu datang tuh satu rombongan. Terus ada Bu Dewi minta foto dong Bu, gantian ya satu-satu, minta foto satu-satu. Pemiliknya itu ngeliatin, ini siapa ya, kok orang-orang minta foto ya, artis bukan dalam hatinya, tapi kok orang minta foto. Akhirnya semua sudah foto, terus dia datang, Bu saya juga minta foto dong. Terus saya tanya, emang Bapak tahu saya siapa? Enggak, lah kenapa Bapak minta foto? Lah soalnya kan orang-orang minta foto sama Ibu.
Ini lucu ya, dia tidak tahu saya, tapi dia di bandara juga pernah saya waktu itu landing di Jakarta. Suami saya bilang, kamu duduk sini aja, saya ambil bagasi. Saya duduk, saudara. Ada mbak-mbak pakai hijab di samping saya. Setiap orang lewat kenal saya, Bu Debbie ya Bu, mau foto boleh? Boleh. Mbaknya itu orang, Mbak tolong fotoin ya. Foto 1 kali. Dia duduk. Orang lewat lagi, Bu Debbie boleh foto? Boleh. Yuk Mbak fotoin ya, foto. 5 orang lewat minta foto. Terus mbaknya itu bilang gini, Bu saya boleh foto sama ibu enggak? Terus saya bilang, emang mbaknya tahu saya siapa? Sembarangan loh mbaknya ini minta foto. Ya saya sih nggak tahu ya, tapi orang-orang dari tadi minta foto sama ibu. Ya jadi saya juga minta foto. Ya udah kita foto. Setelah itu mbaknya nanti lihat YouTube saya, namanya Debbie Basir ini. Nanti mbaknya denger ya YouTube saya. Oh iya Bu. Soalnya saya takut nanti kan nggak dapat kesempatan lagi foto sama ibu. Kadang-kadang saudara orang nggak tahu ya. Wanita ini tidak mengenal, seandainya dia kenal siapa Yesus. Yesus bilang, kalau kau tahu siapa aku, ya pengenalan membuat orang ya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa kalau nggak kenal. Tapi seandainya dia kenal Yesus bilang, pasti kamu minta air kepadaku, air kehidupan. Yang air itu kalau kamu minum, kamu tidak akan haus lagi. Dan saya yakin air yang aku berikan kepadamu bukan cuma membuat engkau puas, tapi itu akan menjadi mata air yang keluar dari dalam dirimu. Bahkan hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu saudara, akhirnya Yesus bilang, dia bilang, akhirnya Tuhan beri aku air itu. Pergilah panggil suamimu dan datang ke sini. Dia bilang, aku enggak punya suami. Tuhan bilang, betul. Kamu sudah 5 kali menikah. Dan hari ini kamu tinggal dengan laki-laki yang bukan suamimu. Dan akhirnya kata perempuan itu ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Dia mulai berubah, manggil Tuhan Yesus, Tuhan. Karena dia kaget kenapa Yesus tahu hidupnya. Padahal dia gak cerita. Gak ada orang yang kasih tahu. Karena Tuhan itu maha tahu. Lalu dia panggil, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, engkau nabi. Karena nabi itu yang tahu, maha tahu, kasih tahu sama dia. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah padaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Orang Samaria mencari Tuhan naik ke atas gunung. Orang Yahudi mencari Tuhan datang ke Yerusalem. Ada bait suci, tempat orang ketemu Tuhan. Yesus bilang satu saat akan datang, kamu tidak perlu lagi pergi berdoa ke Yerusalem, kamu juga tidak perlu naik ke atas gunung. Sebab apa? Ayat 22, dikatakan di sana, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, kata Tuhan Yesus. Bahwa apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Karena itu kenapa saya selalu kalau bawa grup ke Israel, saya bilang tidak usah pergi berdoa di tembok ratapan. Orang Yahudi berdoa di tembok ratapan, kenapa? Karena tembok itu dianggap menjadi tembok pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi mereka berdoa di situ. Itu bangunan bekas bait suci yang sudah dirobohkan. Saya bilang kalau orang Kristen mau datang ke sana, tidak usah berdoa di tembok ratapan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, akan ada saatnya kamu tidak perlu lagi pergi berdoa ke Yerusalem. Sebab Bapa mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin saudara. Dan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow, wanita ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Sang Mesias itu. Dan setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Nasibnya pasti berubah.
Nah kalau ada orang Kristen puluhan tahun tapi hidupnya nggak berubah, nasibnya nggak berubah, saya curiga kau belum ketemu Tuhan Yesus. Terus ketemu siapa? Syaiton. Masa orang Kristen hidupnya nggak berubah, merokok tetap merokok, bersinah tetap bersinah, pelit tetap pelit, nggak usah angkat tangan. Ya makanya hidupmu nggak berubah, tidak ada buah yang engkau hasilkan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ayat 27 dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Ayat 28 baca bersama. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi kemana? Pergi kemana? Ke kota, dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Wanita ini yang tadinya datang di sumur jam 12 siang karena dia gak mau ketemu orang. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia lari pergi ke kota. Dia gak peduli lagi dengan masa lalunya. Dia gak peduli lagi dengan aib yang mungkin hari itu menjadi aib. Dia tinggalkan kehidupan lamanya. Dan dia pergi memberitakan dan menceritakan siapa? Tuhan Yesus. Wanita ini tercatat namanya sebagai penginjil pertama yang pergi untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami kedahsyatan Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan, dia tahu apa yang Yesus katakan kepadanya. Kenapa Yesus tahu semua tentang aku? Dia ini Tuhan. Lalu itu tidak akan membuat dia itu berdiam diri, mulutnya tidak bisa dia tahan, dia harus menceritakan siapa Tuhan Yesus. Setiap kita terpanggil untuk menjadi penginjil-penginjil di akhir zaman. Kau ketemu siapapun, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena itu kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi alasan untuk kau cerita tentang Yesus. Kalau kita gak pernah ketemu pribadi dengan Tuhan, apa yang mau kita ceritakan? Ya ditanya, kamu kenal Tuhan Yesus? Ya tahu sih ya. Siapa Yesus? Ya Tuhan toh. Tuhan siapa ya? Tuhan, Tuhannya orang Kristen. Kamu pernah mengalami dia? Ya apa ya? Bapak Ibu berdoa mulai hari ini, Tuhan aku mau pengen punya pengalaman pribadi ketemu Tuhan. Supaya aku bisa menceritakan kedahsyatan Tuhan. Alami Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Saya tuh kemarin pelayanan di Balikpapan saudara. Waktu pelayanan di Balikpapan, udah mau khotbah KKR hari Senin itu jam 6. Anak saya kirim foto, kirim video, mam rumah banjir di depan jalan. Lalu saya bilang, ya kenapa bisa tiba-tiba banjir? Kok bisa air itu kamu gak tahu, mobil gak sempat dikeluarin semua di garasi. Bagaimana kalau kena air? Kenapa mendadak kamu gak lihat dari pertama, gak tahu karena tiba-tiba air itu datang. Dan ternyata ketika suami saya lihat di grup, oh ada tanggul yang jebol. Makanya air dalam waktu berapa menit itu langsung penuh di perumahan. Bahkan di depan rumah kami, anak saya syuting, itu mobil sudah separuh terendam. Rumah saya garasinya itu agak tinggi saudara. Jadi waktu anak saya kirim video jam 6, itu belum naik di garasi, itu air masih di jalan. Ya, tiba-tiba jam 6:30 mau mendekati saya mau ibadah, mau khotbah, anak saya kirim, sudah naik ke garasi, sudah di ban mobil. Dan dia bilang gini, mami tahu saya pantau 1 menit 30 cm air naik. 1 menit 30 cm. Saya membayangkan saya ini mau khotbah 2 jam. Saya mau ibadah 2 jam. Kalau 1 menit 30 cm, 2 jam seberapa saudara? Kelep sudah. Jadi saya ini mau khotbah hatinya deg-degan. Saya bayangkan aduh itu mobil-mobil kerendam air. Bagaimana kalau masuk rumah. Aduh bayangkan itu karpet, sofa basah semua udah berkecamuk di otak saya. Tapi tiba-tiba saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan saya mau khotbah. Saya tidak mau ada sesuatu yang mengganggu hati saya. Tuhan aku percaya Engkau berkuasa, Engkau sanggup. Kalau Engkau mau hentikan air itu bisa berhenti.
dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalaupun tidak, lalu mobil saya kerendam, rumah kerendam, itu kedaulatanmu, itu hanya harta dunia yang dititipi Tuhan, engkau tetap baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Apapun keadaannya tidak akan merubah kedahsyatan Tuhan bagi saya. Saya bilang begitu. Lalu saya bilang sama suami, tutup handphonenya, kita ibadah. Nggak usah lihat dulu perkembangan. Saya sudah siap 2 jam. 1 menit 30 senti. Karena itu jebol. Kalau jebol nggak bisa ditahan. Kalau dari hujan kan pelan-pelan. Tapi jebol itu udah nggak ada harapan. Kami ibadah, ya saya berusaha, iblis ngomong, mobil kendam dalam nama Yesus setan. Ya, kita ini memang harus berperang terus, saudara. Akhirnya ibadah selesai ternyata 2,5 jam. 2,5 jam masuk ke ruang pembicara, saya baru buka HP. Saya lihat di grup, enggak ada anak saya foto, lalu saya tanya, Ji gimana? Dari tadi airnya berhenti di situ, Mam. Enggak masuk rumah. Ya, sudah tinggal berapa senti itu mau masuk rumah, tapi berhenti di situ. Mobil kerendam enggak cuma sampai di knalpot ujung. Waduh, puji Tuhan. Saudara, setiap pengalaman pribadi yang kita alami bersama dengan Tuhan itu bisa menjadi sarana untuk kita bersaksi. Semua orang harus mengalami Tuhan dalam hidupnya, dalam perkara kecil apapun yang kita alami, dalam sakit, dalam apapun, kita harus cerita tentang Tuhan. Ya, kita harus berperkara dengan Tuhan supaya itu menjadi kesaksian yang akan menambah iman orang lain ketika kita cerita tentang kedahsyatan Tuhan. Makanya setiap kita harus mengalami Tuhan. Wanita ini yang tadinya dia malu, gak mau ketemu orang, tiba-tiba dia ketemu Tuhan Yesus. Dia lari bahkan pergi sampai keluar kota. Dia pergi ke kota, dia cerita, aku ketemu dia Mesias. Dia tahu loh apa yang aku perbuat. Dia tahu suamiku 5. Dia tahu sekarang aku kumpul kebo. Dia cerita semua tentang aku. Dan dia Mesias, dia Tuhan. Ada sesuatu yang menggetarkan hati waktu kita ketemu Tuhan. Dan itu memaksa kita untuk cerita kedahsyatan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bilang, Tuhan, saya pengen cerita tentang Engkau. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Ya harusnya, saudara. Sehingga kita yang gak bisa apa-apa, Nikodemus tadi pagi. Kalau Nikodemus, dia dari orang berpendidikan. Dia orang Farisi, bahkan dia seorang pemimpin agama Yahudi. Anggota Sanherib yang hanya 70 orang. Dari orang terkaya, dipilih orang-orang yang pintar. Salah satunya Nikodemus. Tetapi ternyata ketemu Tuhan juga. Tuhan bilang, kamu pintar secara logika manusia. Tapi kamu gak mengerti hal-hal tentang kerajaan Allah. Ketemu Tuhan Yesus dibukakan, Nikodemus tadi pagi saya sampaikan. Orang yang tadinya ketemu Tuhan malam-malam karena dia takut ketahuan teman-temannya yang orang Farisi. Dia bisa digantung juga disalib. Karena pada waktu Yesus dianggap penghujat, Yesus dianggap sesat. Tetapi ketika Nikodemus ketemu Tuhan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia pulang malam itu. Dan Alkitab gak pernah cerita lagi Nikodemus dibaptis atau percaya Yesus, tidak. Tetapi ketika Yesus mau ditangkap, Nikodemus maju membela Yesus. Dia mulai berani menyatakan imannya. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib. Ketika semua orang bersembunyi, murid-murid pergi lari tunggang langgang. Petrus yang kebanyakan ngomong. Yang pada waktu itu ngomong, kalau ada yang tangkap kamu Tuhan, aku maju duluan. Aku duluan, hadapi dulu aku. Langkahi mayatku kalau ada orang yang mau apa-apakan kamu. Padahal baru ditanya, kamu kenal dia? Enggak kenal. 3 kali lalu ayam berkokok. Petrus menyangkal Yesus. Tapi Nikodemus yang hanya diam tidak ngomong waktu Yesus mati. Dia dan Yusuf Arimatea pergi menghadap kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus diturunkan. Dan dia membawa rempah-rempah, dia yang merempahi jenazah Yesus. Di saat semua murid lari tunggang langgang. Namanya Nikodemus dan Yusuf Arimatea, bukan Yusuf Margobakti ya. Ya, itu tercatat di terakhir hidup Tuhan Yesus. Ketika Yesus sudah mati, semua meninggalkan Yesus, semua pura-pura tidak kenal Yesus. Tapi Yusuf dan Nikodemus, orang yang tadinya takut mengaku Yesus, di akhir hidup Yesus, mereka justru yang mengakui Tuhan Yesus. Keberanian muncul. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, terjadi perubahan dalam hidupnya. Bapak Ibu,
Jangan cuma menjadi Kristen yang cuma puas duduk di bangku gereja. Tapi bilang, Tuhan aku mau menjadi orang Kristen yang hari-hari ini menuai jiwa. Waktu kita mati nanti, Tuhan di penghakiman Kristus yang terakhir, Tuhan tidak akan bertanya ya berapa uangmu, berapa apa jabatanmu, enggak. Tapi dia akan tanya, berapa jiwa yang sudah kau bawa bagi Kristus. Cuma itu. Coba kita merenung, kita ini sudah bawa jiwa apa belum? Ya, jiwa itu di mana kau dapat? Di mana saja, tetanggamu, temanmu, ya, siapapun yang engkau temui, saudara. Ya, orang-orang yang berjumpa dengan engkau secara pribadi, dia ada masalah. Seringkali kita nggak perlu ngomong ayat, tapi cukup doakan temanmu di kantor ketika dia lagi bermasalah. Ya, saya nih berbeban berat, mau nggak saya doakan? Saya ceritakan, saya tuh ya pergi kemanapun saya pengen punya satu kerinduan untuk cerita tentang Yesus kepada orang yang saya temui. Ya, cari selaknya, minta berdoa. Dulu saya pernah di pesawat, waktu saya sendiri pelayanan, nggak sama suami, di pesawat ada ibu-ibu duduk di samping saya. Kuat dorongan di hati saya untuk Tuhan, saya pengen cerita tentang Yesus ke ibu ini. Mungkin dia belum kenal Tuhan Yesus. Lalu saya masuk dengan saya tawari dia permen. Bu, mau permen nggak, Bu? Oh iya, terima kasih ya, terima kasih. Ya, lalu dia tanya, kerja di mana? Mbaknya, saya bilang saya, coba ibu tebak saya kerja di mana? Oh, sekretaris ya. Oh, puji Tuhan ya, ada tampang-tampang sekretaris. Ya, saya bilang saya tuh kerja di perumahan. Perumahan apa? Ya, perumahan elit, lebih daripada perumahan mewah di bumi. Oh, di mana tempatnya? Di sorga. Ya, karena di sana banyak tapi penghuninya masih sedikit. Jadi saya ini agennya, Bu. Yang nyari-nyari orang untuk bisa dapat kafling di sana, amin. Saudara sudah punya kafling di sana? Sudah punya? Berarti siap berangkat ya? Kita semua harus punya rumah di sorga, ya. Lalu saudara, saya pertama cerita sama dia. Dia itu, saya tanya, ibu dari mana? Oh, saya dari ini, Bu. Saya itu ketemu anak saya. Anak saya itu pengusaha orang kaya, ya. Oh, dia pengusaha minyak gini-gini. Oh, licin ya, Bu ya, licin. Iya, licin memang, mainnya minyak. Terus saya ini kerjaannya itu setiap bulan lihat cucu di Paris, lihat cucu di Amerika, lihat cucu di Australia. Cucunya tersebar di bangsa-bangsa ya, Bu. Iya. Oh, berarti ibu bahagia banget ya. Iya, kalau bahagia sih gimana ya, Bu? Terus ibu ini ngapain ke sini? Itu dia, Bu, saya ini datang ke sini menghadiri sidang perceraian anak saya. Oh, yang main minyak itu? Iya, jadi mereka cerai, kasihan anak-anaknya. Lalu dia mulai curhat nangis, saudara. Padahal tadi cerita mainnya ke New York, Inggris, ya, kemana, ke Paris. Ternyata hidupnya kosong ketika saya tanya, iya, Bu, anak saya itu bercerai begini-begini karena berselingkuh, lalu gini-gini. Lalu saya mulai pegang dia, saya mulai rangkul, Bu. Yang manusia butuhkan tuh kebahagiaan tuh dari Tuhan. Ibu harus membawa anak-anak untuk datang sama Tuhan. Ibu Kristen? Enggak, saya bukan orang Kristen. Ibu cari Tuhan ya. Karena lah ibu percayanya apa? Oh, kalau di agama saya mau tanya, ibu kalau mati kemana? Kalau di saya percaya, Bu, nanti kita mati ada reinkarnasi. Saya akan terlahir kembali. Jadi apa? Ya sesuai amal saya. Berarti ada kemungkinan ibu jadi kecoa. Bayangkan kalau orang banyak dosa terus hidup lagi jadi kecoa. Bahaya lu, Bu, kalau jadi kecoa. Orang kalau ketemu kecoa semua pengen bunuh. Ya, kalau tercipta lagi jadi anjing yang lucu mungkin bahagia ya. Diuyel-uyel, tidur di tempat enak. Tapi kalau jadi kecoa. Lalu saya bilang sama dia, ibu, ya manusia itu ya terlahir hanya satu kali dan dia mati hanya satu kali. Kalau di agama kami, ibu percaya, saya mulai cerita tentang Injil. Ya, setelah manusia mati itu ya dia ke surga atau ke neraka aja. Lalu saya bersaksi bagaimana perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Dia mulai nangis, mulai neteskan air mata. Lalu saya bilang, ibu, saya mau berdoa buat ibu, boleh? Boleh. Saya berdoa buat dia di atas pesawat. Lalu turun, dia bilang gini, Bu, di dekat rumah saya itu ada gereja. Saya janji, saya pulang dari sini nanti, hari Minggu saya mau datang ke gereja. Iya, Bu, karena kebahagiaan hanya ada dalam Tuhan Yesus.
Iya, saya akan datang ke gereja, saya mau cari Tuhan. Bapak Ibu, ya, satu kebanggaan dan kebahagiaan ketika kita ketemu Yesus nanti. Engkau membawa persembahan yang terbaik, yaitu jiwa-jiwa. Ketemu cerita tentang Tuhan, mau siapa aja cerita. Tapi kita harus punya kisah bersama dengan Tuhan Yesus supaya kita bisa cerita tentang Tuhan. Jangan jadi Kristen katanya. Ya terus kamu kenal Yesus enggak? Ya katanya sih, ya Tuhan Yesus itu bangkit. Terus kamu pernah mengalami? Ya katanya sih. Ya, saya naik taksi di Jakarta. Sopir taksinya bilang, "Ibu Cina ya?" Saya bilang, "Emang saya ada tampang Cina ya Pak?" "Bapak nggak boleh lo ngomong kayak gitu. Berarti kalau ibu Cina, ibu Kristen ya? Makan babi ya?" "Babi itu harum." Bukan haram, harum. Ya, babi itu haram kalau masih hidup, toh? Haram. Makanya kita sering dengar orang bilang, "Itu ya malas kayak babi. Makannya banyak kayak babi. Tukang kawin kayak babi. Anaknya banyak kayak babi." Semua yang kalau masih hidup babi itu jelek. Tapi kalau sudah mati, itu sate babi harum. Baunya enak ya, sampai orang terguncang imannya karena aromanya, saudara. Ya, jadi ya saya ditanya sama bapak itu, "Oh jadi ibu tuh Kristen?" "Ibu tuh gini Pak," "Nggak boleh bilang begitu." Ya kalau ibu Kristen berarti Tuhannya ibu mati dong. Masa Tuhan jadi manusia? Ya saya tanya aja, "Bapak percaya nggak kalau Tuhan bisa jadi apa aja?" "Pak, menurut Bapak Tuhan bisa nggak jadi apa aja?" "Bisa." "Berarti Tuhan bisa nggak jadi manusia?" Dia diem. Terus, "Bisa nggak Pak?" "Ya bisa." Nah tadi Bapak bingung kenapa Tuhan jadi manusia. Tetapi Bapak bilang bisa kan Tuhan jadi manusia. Lalu saya mulai jelaskan. Dari awal penciptaan manusia jatuh dalam dosa. Tuhan pengen kasih tahu jalan yang benar. Jadi jalan satu-satunya saya tarik dari perjanjian di taksi nih. Ya udah mau sampai dia bilang begini mah, "Ya Bu sudah mau sampai kita ya, padahal ini serius ya pembahasan kita ya." Iya saudara, makanya kita harus, Alkitab bilang alami Tuhan supaya kau bisa cerita tentang Tuhan. Setidaknya orang Kristen harus baca Alkitab supaya tahu. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Dapat sepeda loh di bawah. Sepedanya siapa enggak tahu, ambil aja itu. Ya. Kita harus baca Alkitab supaya kita mengerti bagaimana kita jadi orang Kristen tapi tidak pernah baca Alkitab. Alkitab jadikan obat tidur. Baca Alkitab enggak? Baca Bu, ya. Nek ora iso turu. Moco Alkitab nih pas ora iso turu hai. Soalnya nek baca Alkitab itu baru 5 menit langsung ngantuk. Ayo saudara, bangun iman kita supaya kita tahu tentang Tuhan. Wanita ini tadinya dia malu, tadinya dia tidak punya pengharapan, dia menghindari orang, dia datang di sumur waktu siang hari jam 12 saat tidak ada orang. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia lupakan semua dosanya, dia menjadi sesuatu yang baru, dia pergi menceritakan siapa Yesus itu. Saya percaya ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, hidup kita pasti berubah. Masa depanmu pasti berubah. Saya selalu bilang saudara, bagaimana supaya hidup kita ini berubah? Nggak usah yang macam-macam. Kita tidak perlu A, B, C, D sampai Z. Yang kita perlukan hanyalah apa? Ayo kita coba taat kepada firman Tuhan. Anak-anak muda taat pada firman. Ya, melangkah taat kepada firman. Waktu kita taat kepada firman, maka Alkitab berjanji ada berkat ketaatan bagi orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Taat saja apapun tantangannya, apapun pergumulannya, taat saja sama Tuhan. Nggak usah neko-neko, hari-hari ini banyak berita yang menakutkan. Kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang ya dan amin. Kita harus tak percaya bahwa dia berjanji dunia ini boleh berubah. Memang semuanya akan berubah. Bahkan Yesus berkata akan datang satu saat dunia ini akan digoncangkan. Tapi tujuannya digoncangkan supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Siapa yang tidak tergoncang? Kita. Cuma satu yang bisa membuat kita tidak tergoncang. Waktu kita berpegang kepada firman Tuhan. Berpeganglah pada firman. Tuhan aku tahu semua akan bergoncang. Harga-harga naik, apapun bergoncang. Tapi orang yang berpegang pada firman Tuhan akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman. Itu yang Alkitab katakan. Dari segi apapun Tuhan itu sanggup memberkati asal kita mau hidup sungguh-sungguh dalam percaya
pertobatan. Hari-hari ini yang perlu kita lakukan, benahi hidup kita. Ayo kita tinggalkan dosa, ayo kita melangkah masuk lebih dalam pada pengenalan yang benar akan Tuhan dan alami Tuhan secara pribadi saudara. Maka ada banyak hal besar yang sanggup Tuhan kerjakan dalam hidup kita sehingga kita bisa melihat penuaian di depan mata kita. Saudara, saya tidak pernah menyangka bagaimana Tuhan bisa memberkati kami. Sekolah misi itu bisa ada, sekarang sudah angkatan yang ke-5, masuk angkatan yang ke-6. Kalau saya pikir-pikir secara manusia, pengeluarannya begitu besar saudara. Tapi sampai detik ini kami tidak pernah berkekurangan. Secara manusia saya nggak pernah pakai proposal. Ya, saya nggak pernah ke Bu Hana, Bu, ini proposal buat sekolah misi kan? Nggak pernah. Kepada siapapun. Ya, bahkan kami nggak pernah meminta di YouTube di mana, tapi Dia Tuhan yang sanggup asal kita mau berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mau percaya pada firman Tuhan, mau bayar harga untuk berjumpa dan taat kepada Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Ketaatan. Taat pada firman. Kalau Tuhan suruh hidup kudus, hidup kudus. Kalau Tuhan suruh mengampuni, mengampuni. Kalau Tuhan suruh memberkati, memberkati. Apapun yang Tuhan suruh, kita mau belajar taat sama Tuhan supaya kita melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah pola pikir, mengubah paradigma kita. Jangan bilang, saya kan bodoh Bu, saya ini cuma lulusan SD. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Waktu engkau punya firman, engkau punya hikmat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa kita semua mengalami Tuhan yang muda-muda, ya. Jangan berkecil hati sebab Tuhan bisa pakai kita siapa saja. Ada hikmat baru, ada ide-ide kreatif yang baru yang Tuhan mau kasih buat kita, asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap. Di sekolah misi saya ada satu anak, dia dari Sulawesi, dia masuk ke sekolah saudara. Waktu mau selesai, anak ini kita mau pulangkan dia ke Sulawesi, dia bilang kalau saya pulang saya lebih baik bunuh diri. Saya nggak mau pulang. Tapi dia ini karena dulu dia pernah punya aplikasi, dia pernah bikin animasi, lalu YouTube-nya itu booming dan dia sudah dapat duit. Dia bisa ngasih mamahnya uang, tiba-tiba di tengah jalan dihack, ya channelnya itu dihack dan tiba-tiba hilang semua pengikutnya dan dia balik nggak punya uang, dia stres, depresi di situ. Dia nggak bisa kasih duit, mamahnya merasa dia anak yang gagal, dia ditolak sama keluarganya, dianggap begini-begini, ya. Dan memang sulit bagi kita waktu itu karena ini anak nggak bisa bangun pagi, ya. Dia tuh tidur nanti, dia tuh kayaknya tertukar benuanya. Dia harusnya hidup di benua Amerika sana, yang kalau di sana siang kita malam, di sini malam dia siang. Orang bangun dia tidur, orang tidur dia bangun. Karena dia dulu sudah frustasi, dia main game sampai tengah malam. Saya bilang sama suami saya, iya orang begini kita tahan buat apa ya? Bikin kita pusing dan sakit kepala. Tapi dia punya satu kelebihan, dia bisa bikin animasi. Lalu suami saya bilang ini, kita kasih dia kesempatan lah. Daripada dia pulang dia bunuh diri, dia udah bilang saya pulang saya bunuh diri. Dia tertutup, sangat introvert, gak mau ketemu orang. Bahkan kalau keluar itu kepalanya ditutup pakai topi yang itu kayak setan-setan itu, dia nggak mau ketemu orang, dia nggak mau dilihat orang. Lalu suami saya bilang kasih dia kesempatan, ya sudah. Dan akhirnya suami saya bilang ya udah kita kalau gitu kita akan bikin mesbah doa kids. Kamu bisa nggak bikin kartunnya, cerita tentang Daud, cerita tentang ini, bisa Pak. Kita kasih dia kepercayaan. Suami saya mulai bangun jati dirinya. Ayo kamu bangkit lagi, jangan terpuruk, jangan mau bunuh diri, kamu punya harapan hidup gini-gini. Akhirnya dia mulai berkarya. Sekarang kalau ketemu udah nggak tutup muka, ya dia sudah berkarya. Makanya ada mesbah doa kids, itu hasilnya dia saudara. Ya saya bilang kamu harus ketemu Tuhan. Kalau kamu ketemu Tuhan hidupmu pasti berubah. Sekarang dia berubah, ya nggak jadi pulang. Dan bayangkan orang yang tadinya mau bunuh diri karena dia sudah ditolak sama keluarga. Waktu dia ketemu Tuhan, dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, asal kita mau ketemu dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita pun berlaku itu, Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita, Tuhan gak pernah lihat dosa kita. Perempuan yang berdosa pun bisa dipakai Tuhan sebagai penginjil yang luar biasa, memenangkan banyak jiwa. Demikian juga kita.